sekarang sudah bersama Prof. Ari, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Nah, Prof, ini tadi sempat dijelasin juga sama masyarakat sedikit soal GERD dan asam lambung. Mungkin harus diluruskan sedikit. Jadi pengertiannya itu ada yang kurang tepat yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Karena betul wajar. Jadi sebenarnya istilah GERD itu baru muncul di tahun 2006. Jadi Montreal, kemudian 2007 saya sudah mulai mensosialisasikan pada masyarakat. Jadi berapa harian tuh udah ngomong tuh. Jadi memang saya bilang udah kita ngomongnya GERD aja karena lebih gampang. Nah, kalau lambung, kalau tadi orang sakit lambung, ya ini kedua-duanya memang penyakit asam lambung. Kalau tadi yang bilang sakit lambung itu sakitnya ada cuma di lambung saja. Kalau dia GERD, asam lambung itu naik balik arah. Justru lebih berbahaya GERD daripada sakit lambung. Kenapa? Karena kan pH lambung itu pH-nya itu 1 sampai 2. Kerongkongan kita itu tadi bukan tenggorokan, kerongkongan atau esofagus itu cuma siap menerima pH sekitar 6. Jadi otomatis, makanya kalau yang lagi benar-benar kena serangan GERD itu dia panas dada, terbakar dan mulutnya pahit biasanya begitu. Dan kadang-kadang dia membangunkan para kita lagi enak tidur tuh bisa terbangun malam hari gitu loh. Nah ini sesuai dengan fakta dan mitos yang kita berikut ini nih dok, bahwa GERD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ya dok? Jadi itu benar-benar fakta. Karena memang gastroesophageal reflux disease dari termnya aja adalah suatu penyakit di mana tadi ada terjadi reflux, balik arah, asam lambung. Malah itu bahaya ya dok? Yang menyebabkan simptom tadi, gejala dan komplikasi. Karena tadi asam lambung tadi yang balik arah dia jadi kemana-mana, dia pasien suaranya serak, bisa batuk-batuk, ya kan, sesak napas misalnya, dan juga giginya ngilu-ngilu gitu loh. Itu karena tadi asam lambung yang balik arah tadi gitu. Oke, nah dok ini fakta atau mitos nih dok, kalau sedangkan penyakit MAH itu adalah luka di bagian pencernaan atau di lambung dok, itu fakta atau mitos? Ya, jadi ini kita bilang mitos karena kita kalau bicara soal sakit lambung itu ada dua kelompok besar. Satu adalah yang kita bilang sakit MAH yang fungsional atau istilah medis yang sering digunakan dispepsia fungsional. Ini angkanya 70 sampai 80%. Nah, yang luka itu ya termasuk yang 20%, hanya 20%. Jadi yang fungsional itu kalau kita lakukan endoskopi, dokter endoskopi tidak ditemukan adanya luka. Jadi nggak bisa kita bilang kalau bahwa orang sakit lambung itu ada luka, tidak selalu ada luka. Karena yang luka itu hanya 20%. Oh, jadi yang 80% itu maksudnya apa? 80% itu fungsinya aja. Tadi misalnya makan tidak teratur, misalnya makannya tidak teratur tuh bagaimana ya? Tadi kadang-kadang dia makan baru 6 jam dia makan, baru 12 jam, besok-besok mungkin karena suatu hal dia kesibukan, baru ketemu makanan lagi 12, itu yang kita bilang tidak teratur. Kadang-kadang mungkin malam tidak makan, besok makan malam, itu ya tidak teratur. Jadi mungkin buat lambungnya jadi bingung ya dok? Nah benar, lambung jadi bingung. Nah itu yang bisa menimbulkan gejala-gejala orang yang seperti sakit MAH tadi, yang kembung, begah, cepat kenyang, sendawa, perih, tidak nyaman di daerah ulu hati. Nah ini mesti jelas di daerah ulu hati. Karena tadi banyak yang gambar-gambar tadi itu di bawah, jangan. Jadi kalau kita bicara soal lambung itu di atas pusar, patokannya pusar aja pokoknya. Nah, gitu ya, ya tergantung Mas Bekti pusarnya di mana nih. Ya di sini ya berarti atasnya itu yang gejala-gejala timbul karena gangguan dari saluran pencernaan atas. Nah, ini bicara tentang penyebabnya nih dok, ini ada yang banyak yang mengatakan kalau stres itu dapat menyebabkan GERD. Nah, itu fakta atau mitos dok? Ini saya bilang mitos. Karena stres itu tidak menyebabkan, tapi stres ini bisa menyebabkan gejala itu timbul. Jadi kalau kita misalnya tidak mempunyai permasalahan di dalam, tidak punya sakit GERD, walaupun stres apapun tidak akan kambuh dia. Tapi kalau kita kebetulan punya GERD, artinya memang sudah ada pelemahan pada klepnya esophageal sphincter atau pengosongan lambung yang lambat, ada memang asam lambung sudah naik. Stres itu membuat produksi asam lambung kita menjadi berlebih-lebihan. Nah, pada saat produksi asam lambung jadi berlebih-lebihan, itu bisa balik arah gitu loh. Jadi kalau Mas Bekti sehat-sehat aja, artinya lambungnya kuat-kuat aja, stres apapun sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Cuman masalahnya memang di masyarakat itu sakit MAH kita tuh cukup tinggi. Saya pernah melakukan penelitian pada penduduk Jakarta ada 1.500-an, ternyata kita dapat angka 40% itu pada sakit MAH. Gitu. Jadi banyak. Saya nggak tahu Mas Bekti sakit MAH apa enggak. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya makannya teratur dok. Alhamdulillah. Kelihatan kan dok? Oh iya, alhamdulillah. Oke, kita masih punya penjelasan lagi nih mengenai penyakit pencernaan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat.
Lambung merupakan salah satu saluran cerna dari sistem pencernaan dalam tubuh manusia yang berbentuk seperti kantung dan terletak di bagian atas rongga perut. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan. Sebagai salah satu organ penting di dalam tubuh, kesehatan lambung harus terus dijaga. Jika tidak, maka lambung bisa terserang sejumlah penyakit. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis penyakit lambung yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah gastritis. Gastritis atau peradangan lambung ini terjadi karena rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Dinding lambung sendiri terdiri dari susunan jaringan kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Dinding lambung sebenarnya dilindungi oleh lapisan mukus agar terhindar dari kerusakan. Tapi bila enzim pencernaan dan asam lambung naik, maka lapisan mukus bisa mengalami kerusakan yang akhirnya memicu terjadinya peradangan pada lambung. Gastritis terkadang tidak menimbulkan gejala apapun, tapi sebagian orang biasanya mengalami mudah kenyang, sakit perut, mual, hingga muntah. Selanjutnya adalah tukak lambung. Tukak lambung terjadi akibat adanya luka pada lapisan lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Hal ini juga bisa terjadi pada dinding duodenum atau bagian pertama dari usus kecil. Penyebab utama dari tukak lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori yang tumbuh di dinding lambung. Akibatnya selaput pelindung dinding lambung menipis dan lambung menjadi rentan teriritasi oleh asam lambungnya sendiri. Selain infeksi bakteri, penggunaan obat antiinflamasi yang berkepanjangan dan kebiasaan minum minuman beralkohol juga dapat memicu terjadinya tukak lambung. Jenis penyakit lambung yang terakhir adalah gastroparesis, yaitu suatu kondisi di mana gerakan otot-otot lambung tidak bisa berfungsi secara normal, sehingga mengakibatkan kelumpuhan lambung yang membuat makanan menjadi semakin sulit dan lama untuk dicerna. Hal tersebut disebabkan karena lambung tidak mampu berkontraksi untuk memindahkan makanan ke dalam usus halus. Gastroparesis dapat terjadi ketika saraf vagus rusak dan otot-otot perut maupun usus tidak berfungsi dengan benar, sehingga proses pengolahan makanan bergerak dengan lambat atau bahkan dapat berhenti. Gejala pada gastroparesis biasanya adalah mual kronis, nyeri pada perut, hingga perasaan kenyang berlebihan walaupun hanya sedikit mengkonsumsi makanan. Nah pemirsa, itu dia beberapa jenis penyakit lambung yang mungkin masih asing di telinga kita. Jadi jangan sepelekan keluhan pada perut Anda, karena efeknya bisa sangat berbahaya. Iya, jadi itu dia tadi beberapa penyakit-penyakit lambung ya dok ya. Dan tadi kalau dilihat tadi cairan asam lambungnya segitu banyak nggak sih dok sebenarnya dok? Enggak juga, jadi memang lambung kita itu seperti kantong ya. Jadi sekitar, kalau yang normal itu memang sekitar 800-900 cc lah gitu ya. Kalau itu, tapi juga udah begah juga. Biasanya kalau dalam keadaan normal sebenarnya cairan lambung itu ya 100-200 cc. Nggak banyak sih sebenarnya. Oke, ini ada mitos atau fakta nih. Ini katanya diet tanpa pengawasan ahli dok, ini bisa menyebabkan penyakit MAH. Fakta atau mitos dok? Oke, saya bilang ini fakta. Fakta ya. Kenapa tadi? Karena diet yang beredar di masyarakat tuh macam-macam. Ya. Ada yang diet 24 jam nggak makan. Betul. Begitu kan ya. Ada yang diet, mohon maaf aja nih, nggak boleh cuma makan daging doang. Jadi cuma makan daging merah doang. Itu tetap nggak boleh. Atau sayuran aja. Betul, karena prinsipnya kalau kita bicara soal, nah tadi nih berhubungan nggak dengan lambung. Benar, kalau dia misalnya yang dikonsumsi itu dia tidak boleh, pokoknya prinsipnya dia nggak boleh makan karbohidrat, nggak boleh makan gula segala macam. Yang dimakan tuh daging-daging aja, itu nggak kuat lambung kita. Bisa ada masalah pada lambung kita. Jadi harus bervariasi ya dok? Iya, jadi saya nggak mau sebut diet keto atau apa. Tadi saya bilang tadi, kalau misalnya memang makan daging yang berlebih-lebihan misalnya. Ada yang rasa tersinggung. Oh dok. Gitu. Nggak, cuma memastikan berarti kalau misalnya udah ada penyakit MAH, nggak boleh diet keto seperti itu ya dok ya? Itu yang saya bilang tadi, memang diet, kalau orang mau menjalani suatu program diet harus konsultasi dulu ke dokter. Ada masalah nggak dengan lambungnya, dengan yang lain. Dan juga modelnya, karena prinsipnya diet itu adalah harus seimbang. Jumlah, semua dietnya seimbang dan prinsipnya ngurangin makan,
olahraga gitu. Ya itu aja ya dok, betul dok. Nah ini dok, ada fakta dan mitos selanjutnya dok. Kalau misalkan kita mengkonsumsi alkohol itu akan memperparah yang namanya GERD itu sendiri. Iya, jadi betul. Fakta. Itu adalah fakta. Baik, bahwa alkohol itu memang harus dihindari. Kalau kita mempunyai sakit mah, punya sakit GERD ya. Nah, oleh karena itu memang di Amerika, kalau kita lihat di pengalaman saya udah jadi dokter gastro itu udah 19 tahun ini ya. Jadi itu saya lihat kalau endoskopi, kalau saya melakukan endoskopi, memang artinya kalau pasien-pasien kita, kalau saya lihat lagi merefer misalnya report dari Amerika, itu memang penyakit GERD kita tidak seberat orang-orang Amerika. Kenapa? Karena di Amerika itu memang tadi merokoknya, gaya hidupnya, ya kan, obesitas, kegemukan, kemudian alkoholnya, itu yang artinya membuat tingkat keparahan sakit GERD orang-orang Western itu lebih berat. Tapi kembali lagi kalau gaya hidup kita tidak dijaga tadi, ngerokoknya tetap, minum alkoholnya tetap, berat badannya tidak dikontrol. Nah ini tentu bisa saja kita jadi mengalami kondisi yang sama beratnya dengan pasien-pasien selain rokok dan alkohol apalagi itu dok? Ya makan tadi, yang tadi saya bilang kayak coklat-coklat, keju-keju, lemak-lemak itu mesti dihindari. Kopi gimana nih dok, kopi? Nah kopi juga sebenarnya, kopi ini, betul. Jadi kopi itu kalau tergantung dari kandungan kafeinnya. Karena kafein itu bisa memproduksi asam lambung. Oh gitu. Berambung. Tapi dibalik begini, kalau saya sehat boleh minum kopi nggak? Boleh dong. Saya juga minum kopi soalnya. Nah gitu, tapi kalau kita lagi kambuh, asam lambungnya lagi naik, ya jangan ditambahin kafeinnya. Kalau soda dok? Soda juga sama, soda juga mesti dihindarin kalau kita memang sedang mempunyai masalah. Tadi lagi kembung-kembungnya minum soda kan tambah kembung. Iya, nah itu betul. Jadi itu kadang-kadang juga bisa merangsang untuk balik arah lagi tadi. Waduh. Nah tadi nih kan Mas Bekti tadi suka maksa-maksain sendawa, itu termasuk nggak boleh. Maksa-maksain muntah juga nggak boleh. Maksa-maksain, kayak anoreksia. Artinya kalau normal boleh, tapi maksud saya jangan dipaksain muntah. Karena kalau kita maksain muntah, sebenarnya kita memaksa isi lambung itu untuk balik arah. Yang saya bilang tadi pH-nya itu cuma 1-2. Sedangkan esofagus kita, kerongkongan kita itu hanya siap dengan pH sekitar 6 gitu loh. Sakit, makanya dulu jadi malah. Ya kita sekarang gini aja, pernah muntah nggak? Pernah. Gimana rasanya dada? Panas kan? Panas. Itu sebenarnya ya GERD itu seperti itu, pasien-pasien GERD itu karena ada sesuatu. Nah, tapi memang bukan bentuk makanan tapi bentuk asam lambung tadi. Iya. Oke, dok, ini ada lagi nih yang beredar di masyarakat, katanya penyakit MAH ini tidak bisa disembuhkan, dok. Nah, ini adalah mitos. Saya mesti bilang bahwa pasien GERD, pasien sakit MAH itu bisa diobatin dan sembuh tuntas. Saya ambil contoh bahwa sakit MAH kan macam-macam. Sekarang kita yang sakit MAH nih yang kita bilang lambung saja ini misalnya bisa disebabkan oleh penggunaan obat-obat rematik, obat-obat sakit kepala, obat pegel lindung. Ya mohon maaf kadang-kadang jamu, tapi mungkin jamu dicampur zat kimia. Itu kalau itu bisa menyebabkan luka pada lambung. Nah, itu kalau kita misalnya menyetop konsumsi obat-obat rematik tersebut, otomatis tidak akan terjadi luka tadi. Atau tadi nih juga kuman Helicobacter pylori. Jadi di masyarakat Indonesia ini kita melakukan penelitian 20 center dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Rata-rata itu saya dapatkan dari 5 orang yang sakit MAH itu ya 1 ada kuman Helicobacter pylorinya. Nah, kalau kuman ini kita obatin tuntas ya, dikasih antibiotik 2 macam biasanya dengan obat penekan asam lambung selama 2 minggu sembuh sakit MAH-nya. Itu ada perbedaan dari gejalanya gak dok kalau misalnya yang ada Helicobacter? Itu kita nggak bisa bedain, tapi pokoknya prinsip sakit MAH harus diendoskopi dan dibiopsi. Nah kali lagi GERD bisa sembuh nggak? Nah kalau seseorang itu mengalami GERD, tadi memang udah jelas dengan panas dada seperti terbakar, mulutnya pahit, dia harus mengkonsumsi obat penekan asam lambung macam-macam tadi yang disebut lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, pokoknya yang ada zol-zolnya itu ya itu harus dikonsumsi 2 kali 1 tablet selama 6-8 minggu. Memang pasien-pasien itu biasanya diobatin 2 minggu enak. Akhirnya udah enak gak berobat lagi. Besok-besok kambuh lagi. Jadi harus tuntas 6-8 minggu. Baik, itu harus dikonsumsi obat itu. Nah ini dok, ada fakta dan mitos selanjutnya dok. Ini gas yang berlebihan di lambung itu tingkatkan resiko penyakit GERD-nya tuh dok. Iya, kalau saya bilang ini tidak. Ya, ini adalah mitos. Jadi gas yang berlebih-lebihan sekali lagi saya bilang tadi, kalau memang tidak ada masalah dengan klepnya itu secara normal bisa tutup dengan normal,
sebenarnya tidak ada masalah. Jadi mungkin gas itu hanya sampai di lambung saja, pasien begah, kembung, cepat kenyang, gitu loh. Jadi nggak akan menyebabkan dia menyebabkan penyakit timbul GERD tadi. Tapi tadi kalau memang sudah ada pelemahan pada klep tadi, misalnya tadi berhubungan dengan konsumsi daging-daging merah tadi, daging-daging yang diawetkan seperti sosis yang berlebih-lebihan saya bilang. Karena saya tetap artinya kita boleh mengkonsumsi tapi jangan berlebihan. Kalau ketika berlebihan itu akan menyebabkan kelemahan pada klep tersebut dan pada kelemahan klep tersebutlah yang dia bisa balik arah tadi. Jadi kalaupun kembungnya tadi dia bisa memang keluar begitu. Tapi kalau klepnya bagus nggak ada masalah. Cuman ya rasanya kembung aja. Gitu. Baik dok. Waduh ini seru banget ya kita ngomongin seputar GERD dan juga lambung ini ya dok. Karena memang banyak penyakitnya di masyarakat. Terakhir nih dok, ini makanan apa nih masyarakat pengen tahu dok yang harus dihindari kalau misalnya sudah terkena penyakit GERD dan MAH dan yang mana yang sebaiknya dikonsumsi dok? Ya jadi kalau kita lihat ya pengalaman juga riset yang kita lakukan itu adalah makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak-lemak, daging merah, ya kan, susu full cream, ya, kemudian juga asam-asam dan pedas-pedas. Ini mesti diperhatiin, ini memang harus dihindarin. Tadi juga termasuk alkohol, rokok, dan minuman yang bersoda. Kalau kita mengalami GERD, kalau kita sehat nggak ada masalah. Tapi sekali lagi tidak boleh berlebih-lebihan. Itu dia. Gitu loh. Baik dok, terima kasih banyak dok. Nggak terasa nih Kak Bekti udah hampir 60 menit ya kita menemani pemirsa dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan jangan lupa kalau ada ketinggalan episode kali ini, Anda juga bisa saksikan di viva.co.id dan juga di TV One Connect. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia. Ayo hidup sehat.